Selamat datang di channel Horas Parna. Channel ini akan menyajikan informasi-informasi berkaitan dengan marga-marga Parna. Kali ini kita akan membahas beberapa marga Parna yang masih banyak orang salah. Apakah marga-marga ini sama atau berbeda? Silahkan ditonton sampai habis agar tidak salah paham. Dan tentunya dukung channel ini agar informasi-informasi tentang Parna bisa tersampaikan, khususnya kepada generasi muda saat ini, yang sebagian hanya sibuk main seketer. Beberapa marga Parna yang sering dianggap sama adalah 1. Saragi, tidak pakai H dan Saragih pakai H. Apakah marga Saragi dan Saragih pakai H sama atau berbeda? Mari kita bahas. Beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa leluhur marga Saragih berasal dari selatan India, yang melakukan perjalanan ke Sumatera Timur ke daerah Aceh, Langkat, daerah Bangun Purba, hingga ke Bandar Khalifah sampai Batubara. Akibat desakan suku setempat, mereka kemudian bergerak ke daerah pinggiran Toba dan Samosir. Marga Saragih pertama, Hasusuran I, itu sendiri muncul saat salah seorang Puang Lima, atau Panglima dari Kerajaan Nagur dijadikan menantu oleh Raja Nagur. Dan selanjutnya mendirikan satu kerajaan baru di Raya, di sekitar daerah yang kini disebut Pematang Raya, Simalungun. Berikut beberapa raja kerajaan Raya. 1. Tuan Sipinang Sori. 2. Raja Raya, Tuan Lajang Raya. 3. Raja Raya Simbolon, namanya memakai nama wilayah kerajaannya, sebab tidak diketahui lagi siapa nama aslinya. 4. Raja Guguk. 5. Raja Unduk, dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar suku Batak Toba mengklaim bahwa marga Saragih dari suku Simalungun berasal dari Samosir, daerah yang dipercayai sebagai asal-usul suku Batak Toba. Dan termasuk kelompok marga-marga yang disebut Parna, Poparan Miraja Nayabatan. Submarga Saragih di Simalungun terbentuk berdasarkan kesepakatan keempat Raja Simalungun, bahwa hanya boleh 4 marga di Simalungun antara lain Saragih, Damanik, Purba, dan Sinaga. Kesepakatan tersebut membuat semua Poparan Raja Nayabatan, Parna, di Simalungun menjadi marga Saragih, Saragih pakai H. Kumpulan marga Poparan Raja Parna di Simalungun keturunan, Poparan Raja Nayabatan terdiri dari 4 marga yaitu 1. Simbolon Tua. 2. Tamba Tua. 3. Saragi Tua. 4. Munte Tua. Poparan Opus Saragi Tua, Saragi tanpa H. Pengertian marga Saragi adalah gabungan marga-marga Poparan Raja Nayabatan yang terdapat di Simalungun saat itu. Jika Saragi pakai H, berarti merupakan gabungan Poparan Raja Nayabatan Parna. Masih ada lanjutannya, misalnya Saragi Sumbayak, Saragi Napitu, Saragi Garingging, Saragi Simbolon, dan lain-lain. Namun jika Saragi tidak pakai H adalah benar-benar keturunan Opus Saragi Tua dari Samosir, jadi marga Saragi Simalungun bukan berarti keturunan Opus Saragi Tua saja, tetapi gabungan marga Poparan Raja Nayabatan Parna. Beberapa marga Saragih terdiri dari banyak submarga, antara lain Garingging, Damunte, Sumbayak, Siadari, dan masih banyak lagi. Jadi apakah Saragi tidak pakai H dengan Saragih pakai H sama? Terjawab sudah? Dua. Munte dan Dalimunte. Bagaimana dengan Munte dan Dalimunte? Apakah kedua marga ini sama atau berbeda? Memang kedua marga ini adalah Poparan Raja Nayabatan, Sisada Anak, Sisada Boru. Tapi apakah sama atau berbeda? Mari kita ulas. Pertama, Raja Nayabatan memiliki 5 anak dan 1 putri. Salah satunya adalah Munte Tua. Tuan Sorba di Julu dikatakan memiliki 2 orang istri. Anak dari istri pertama adalah Simbolon Tua, sedangkan dari istri kedua anaknya adalah Tamba Tua, Saragi Tua, dan Munte Tua. Akibat konflik dengan Simbolon, Tamba Tua, Saragi Tua dan Munte Tua pergi meninggalkan Dolok Paromasan, hingga akhirnya mereka menemukan tempat baru di Kecamatan Sitio-Tio dan diberi nama Huta Tamba. Namun tidak lama Poparan Saragi Tua akhirnya merantau ke daerah Simanindo, begitupun juga dengan Poparan Munte Tua yang merantau ke Karo, Barus, Simalungun,
walaupun saat ini masih ada beberapa yang tinggal di Tanotamba. Bagaimana dengan Dalimunte? Menurut beberapa sumber, bahwa Dalimunte merupakan keturunan Raja Nayabatn dari Opu Munte Tua, namun belakangan ini muncul pernyataan bahwa Dalimunte bukan berasal dari keturunan si Raja Batak, melainkan suku Angkola. Mereka berpendapat bahwa Dalimunte adalah keturunan Opu Tongku Jolak Maribu Dalimunte yang eksis pada abad 10 Masehi. Secara jelas bukan anak dari Munte Tua Tarombo Batak, karena zaman atau masa Munte Tua diperkirakan abad 13 Masehi eksisnya dan bagaimana mungkin Opu Tongku Jolak Maribu Dalimunte hidup atau eksis pada abad 10 Masehi menjadi Poparan Nai Ambaton anak dari Sori Mangaraja cucu dari Raja Isumbaon? Memang tidak ada bukti atau naskah sejarah yang pasti untuk membuktikan hal ini. Biarlah ini kembali ke pribadi masing-masing, dan tentu berusaha mencari bukti-bukti sejarah yang lebih autentik. 3. Garingging dan Sigalingging. Sebagian orang kadang menganggap bahwa Garingging dan Sigalingging adalah marga yang sama. Bagaimana menurut kalian sahabat Horas Parna, sama atau beda? Menurut informasi bahwa Garingging merupakan keturunan Opu Munte Tua, putra dari Raja Nayabatn. Namun kemudian pergi ke Aji Nembah, Tanah Karo saat ini, dan menetap di sana menjadi marga yang mandiri dan dikenal dengan marga Garingging. Sigalingging termasuk dalam marga-marga Poparan Ni Raja Nayabatn atau Parna, leluhur, Bona Pasogit. Raja Sigalingging berasal dari Said Nihuta, Pangururan, Samosir. Raja Nayabatn memiliki dua orang anak yakni Raja Sitepang dan Raja Nabolon. Raja Sitepang, Raja Natanggang, memiliki satu orang anak Raja Sitanggang. Raja Sitanggang inilah sering disebut sebagai Raja Pangururan. Dan penguasa tanah Golak di Pangururan adalah keturunan dari Raja Sitepang. Raja Sitanggang memiliki 3 orang anak, dan anak bungsu bernama Raja Sigalingging, gelar Raja Pangulu Oloan. Jadi jelas bahwa Garingging yang merupakan keturunan Opu Munte Tua dan Sigalingging merupakan keturunan Raja Sitanggang, jelas berbeda, walaupun sama-sama Parna. Lalu bagaimana dengan marga Hubu dan marga Hobun? Memang kedua marga ini adalah keturunan Raja Naimbaton, tapi apakah sama? Kalau ada yang bisa menjelaskan, tolong dibuatkan di kolom komentar ya. Supaya yang lain tahu, apalagi sesama marga Parna supaya tidak salah. Bagaimana? Apakah kalian mendukung generasi muda untuk peduli dengan budayanya dan marganya? Dukung channel Horas Parna, agar generasi Parna terhindar dari generasi micin.